Ini menarik nih, santri paham politik, santri paham tata negara. Ya. Dan politik yang sekarang terjadi adalah politik campur aduk yang nggak karuan, karena Ya. di Indonesia itu partai politik itu seperti sebuah perusahaan itu, karena sistem hampir semua sistem dari mulai desa, camat semua sampai tingkat pusat Hmm. itu pasti eh, sudah punya peluang untuk korupsi. Hmm. Kalau misalnya kita ngambil ramalan Ronggo Wasito itu ada 3 bajaman itu. Kala Tedo, kala Bedu, kala Subo. Sebenarnya Indonesia gelap nggak sih Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masih Belajar, di mana kita banyak belajar tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya kali ini kedatangan seorang yang sangat spesial, ya. Ini mungkin jarang terlihat, ya. Beliau lebih banyak di balik layar biasanya. Ini dia, Bapak Idan Januardana. Selamat datang, Pak Selamat Idan. datang. Terima kasih. Saya ngomong Pak Idannya ini ya. Jadi saya panggil Om Idan aja Om ya. Kalau panggil Pak Idan tuh kayak Terlalu terlalu tua ya. formal, terlalu tua. Padahal emang udah tua ya. Om Idan ini di Al-Hikmah ini, Yayasan Al-Hikmah ini sebagai apa sih Om? Di Al-Hikmah ini sebagai sekretaris Yayasan Al-Hikmah. Sekretaris yayasan ya. Ya. Dan sudah berkecimpung sekitar ya hampir dua periode ya belum. Jadi sudah 2 periode ya. Berarti udah 10 tahun ya Om. Udah 10 tahun. 10 tahun jadi sekretaris. Yayasan. Tapi emang saya merasakan sendiri Om. Ketika Om Idan tuh jadi sekretaris yayasan, lebih banyak administrasi yang rapi sih. Sampai kadang keteteran kami yang di bawah-bawah ya. Saking rapinya. Kenapa sih Om harus rapi Om? Ya, dalam sebuah organisasi apapun kunci adalah ada sebuah sistem yang dibangun yang bagus. Sistem itu harus dibangun secara bagus, kemudian sistem itulah yang bisa mengendalikan orang. Jadi kalau sistemnya bagus, insya Allah orang-orang yang akan terlibat akan membiasakan diri menjadi lebih bagus. Karena Jadi sistemnya yang sudah bagus. sistem yang bagus itu, Iya. kuncinya itu. Itu juga sih, ya banyak juga saya tiru di pondok ya. Di pondok itu administrasi juga sekarang tuh sudah mulai lengkap, sudah mulai rapi gitu. Kita rapi-rapiin administrasi. Karena memang betul enak. Karena kan kalau di pondok tuh pasti berulang tuh. Ya. Jadi arsip-arsip yang ada itu kalau rapi kita tinggal buka arsip aja gitu. Nah ini. Emang dulu Om Idan di kampus apa emang jurusannya tentang administrasi kayak gitu Om? Enggak sebenarnya. Enggak malahan. Jadi saya memang lebih senang karena saya pembelajar, orangnya senang berorganisasi sebenarnya. Dari mulai sekolah SMP, SMA di OSIS, ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Kemudian di kampus itu banyak organisasi di BEM, kalau sekarang istilahnya BEM ya. Kalau dulu istilahnya Dewan Mahasiswa, kemudian di UKM, unit kegiatan mahasiswa, di Pers Mahasiswa. Oh ikut pers dulu ya? Iya, di Pers Mahasiswa, kemudian ikut kegiatan diskusi-diskusi mahasiswa, forum demokrasi, kemudian ada dulu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMIT, ada juga ke Komite Mahasiswa Perjuangan Rakyat Lampung, juga di situ ikut aktif. Ini kayaknya organisasinya mengerikan. Itu tahun berapa sih Om memang? Itu tahun 90-an. Jadi Tahun saya 90-an? masuk kampus itu 93. Dari mulai semester 1 saya sudah aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas, kemudian di Pers Mahasiswa. Berarti sudah ikut merasakan dong tahun 98 seperti apa? Justru kita dulu memang mulai merintis sebuah gerakan khususnya di kampus kami ya, di Universitas Lampung, dan di Lampung khususnya memang dari mulai kecil sekali. Dari mulai demo 5 orang, 6 orang ditertawakan oleh, kemudian ditepuk tangannya oleh mahasiswa lain, sampai puncaknya 98. Itu semua mahasiswa ikut terlibat dalam gerakan perjuangan melawan rezim Orde Baru. Orde Baru. Emang apa sih Om? Kan dulu 98 tuh kan berarti saya masih
umur 4 tahun ya. Saya belum ngerti lah Iya. tentang sebenarnya 98 itu seperti apa. Mungkin bisa diceritain Om, kira-kira apa yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan mahasiswa itu? Ya, sebenarnya gerakan itu tidak muncul tiba-tiba. Gerakan mahasiswa memang sudah lama, dari zaman Orde Lama, Orde Baru sudah ada rintisan gerakan mahasiswa. Hanya saja ketika masa Orde Baru itu dari masa mulai Soeharto memimpin negara ini sampai 98, hampir selama 32 tahun pemerintah. Itu memang cenderung pemerintahan itu adalah pemerintahan yang militeristik. Mm-mm. Kemudian oligarki politiknya sungguh sangat kuat. Kemudian dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Iya, Jadi iya. pada zaman Soeharto mulut semua dibungkam, baik itu dari kalangan masyarakat, akademisi, dan semuanya dikendalikan dengan satu sistem, yaitu namanya Orde Baru, dengan di bawah backing atau perlindungan senjata, artinya militer di belakang semua itu. Maka tidak heran ketika zaman Soeharto itu semua kepala-kepala daerah dari mulai bupati, gubernur, hampir semua menteri-menterinya itu militer, Militer. backgroundnya militer. Oh, kok Jadi saya jadi anu ya Om, kalau lihat akhir-akhir ini ya Om ya, ya, akhir-akhir ini kayak kebebasan berpendapat ya, itu beberapa kali kok kayaknya hampir sama nih dengan zaman Orde Baru. Om Bidan mungkin pernah dengar lagu apa, musisi ya, musisi dari Purbalingga, Jawa Tengah, oh ya, itu Sukatani, musisi Sukatani yang menyuarakan pendapatnya lewat lagunya Bayar itu. Nah itu justru tiba-tiba langsung klarifikasi, minta maaf. Nah itu kata saya, apa ini juga termasuk ya ya seperti kayak gitu? mungkin bisa jadi karena dulu kita kenapa menentang pemerintahan yang di bawah kendali militer. Kalau dulu kan memang sistemnya militeristik, dan itu dibangun dengan sistem yang kuat oleh Presiden Soeharto. Jadi dari mulai undang-undang itu namanya, dulu ada namanya dua fungsi ABRI, Mm-mm. fungsi militer dan fungsi sipil. Iya. Jadi ABRI itu bisa masuk ke ranah-ranah sipil. Oke. Jadi pemimpin sipil, jadi kepala daerah, kepala menteri dan sebagainya, itu justru malah didorong. Nah, ketika itu sudah berhasil Orde Baru, maka fungsi militer sudah tidak ada lagi di wilayah sipil. Jadi ditarik ke barak. Militer itu harus kembali ke barak-barak untuk menjaga Itu negara. kalau nggak salah dari zaman Gus Dur ya? Ya Zaman Gus Dur tuh ada. ya sudah mulai sebenarnya setelah Soeharto tumbang, kemudian dibuatlah sistem bahwa militer tidak boleh lagi ikut di dalam Ya, ya. pemerintahan Pemisahan sipil. apa di ABRI itu ya, TNI. TNI dan polisi. Nah, jadi Nah, mulai itu. kemarin ini kan lagi ramai juga nih Om, undang-undang TNI nih. Nah, itu justru malah yang digugat mahasiswa, Mm-mm. karena itu menjadi trauma politik bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat. Ini ada cikal bakal menghidupkan kembali dua fungsi Di fungsi ABRI, ABRI. sehingga dikhawatirkan akan kembali kepada sistem negara yang militeristik dan otoriter. Jadi kalau menurut Om Idan nih, sebenarnya yang tepat tuh harusnya bagaimana? Ya, sebenarnya kalau mau pakai sistem standar negara demokrasi, maka militer itu tidak boleh berada di tengah-tengah sipil, seperti di negara-negara Amerika atau di negara-negara yang berbasis demokrasi. Jadi militer itu ada di barak-barak atau di Iya, iya, perbatasan-perbatasan iya. negara. Mereka hanya mengamankan negara lah Iya, istilahnya. mengamankan, penjaga negara dari intervensi asing, Oke. kemudian menjaga itu. Kalau di Indonesia kan enggak. Mm-mm. Ada kantor-kantor militer di tengah-tengah Iya, kota iya, iya, dan iya. lain-lain. Itu artinya menunjukkan kekuasaan militer ada di tengah sipil. Itu sebenarnya tidak boleh kalau sudah naik demokrasi. Namanya militer itu penjaga negara, harus di Iya. perbatasan. Iya, iya, iya. Tidak ada namanya kantor militer di tengah kota. Iya, 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 iya. Nah itu sih. Nah ini loh, ini pembahasan kayak gini-gini nih ya, yang kadang anak-anak sekarang itu sudah pesimis duluan, udah nggak mau, skeptis lah mereka, nggak mau tahu. Padahal sekarang tuh kalau dilihat negara kita tuh memang butuh apa ya, butuh perhatian dari kita yang muda gitu loh. Nah kalau nggak ada yang menjelaskan seperti ini tuh sangat susah. Ya memang dulu juga sama, zaman Soeharto itu sedikit sekali yang peduli terhadap pemerintah, terhadap nasib negara, terhadap hal-hal politik, karena memang dibungkam.
Kalau sekarang sistem pembukaannya adalah tidak melalui secara otoriter, tetapi dengan melalui pengalihan-pengalihan Ya. dengan kesibukan-kesibukan lain yang itu membuat orang jadi pragmatis dan tidak berpikir ideologi secara politik dan ini. Ya, melalui media sosial seperti itu contohnya. Media sosial yang berkembang saat ini orang mendidik anak-anak, mendidik kebanyakan generasi muda untuk berpikir pragmatis, ya, dan sama sekali tidak ada unsur ideologis. Boro-boro untuk mikirin bagaimana nasib negara, bagaimana nasib masyarakat. Mereka bisa mengkritik, tetapi tidak tahu bagaimana caranya dia melakukan Nah, sesuatu iya iya itu. iya iya. Nah, oleh karena itu dulu kita melakukan diskusi-diskusi harus dikembangkan di kalangan kelompok muda, diskusi-diskusi apa sih yang terjadi di negara kita ini. Kemudian apa yang harus kita sikapi gitu, Jadi seperti itu. bukan hanya kita mengkritik, tapi coba kita cari solusinya itu Ya, harusnya cari solusi ya. bagaimana Kita gitu. sikapnya bagaimana? Apa kita hanya cukup mengkritik? Kemudian nah, sampai dulu kita berani mengkritik, kita berani demo misalnya, kemudian kita bergerak, kemudian sampai kita diintervensi, kemudian diuber-uber oleh militer, kemudian sampai ada yang dipenjara, ada yang diculik. Itu sebuah risiko dari sebuah Iya gerakan iya iya. politik seperti itu. Di semua negara itu sama seperti itu prosesnya. Akan ada terjadi semacam perlawanan dari rakyat. Apabila negara semakin kuat menekan rakyat, Iya. pasti akan terjadi. Itu hukum. Iya iya. Artinya kalau hukum Archimedes itu semakin air ditekan itu akan semakin Iya, muncrat. semakin Nah, muncrat. seperti itu. Nah, itu terjadi ketika pemerintahan rezim Orde Baru semakin menekan dengan kekuatan militer, membungkam, semakin mulai muncul ledakan-ledakan di mana-mana. Nah, itu. Nah, kalau pemerintah sekarang mau seperti itu membungkam, menekan, itu tidak akan mungkin berhasil untuk Iya iya. mengendalikan pemerintahan yang stabil. Justru harus dibangun sistem masyarakat dibuka, silakan mengkritik. Diberikan salurannya bila Iya iya. perlu untuk mengkritik. Maka dibuatlah yang namanya ormas, dibuat yang namanya forum-forum, kemudian ada seminar, silakan mengkritik secara konstruktif dulu. Kalau tidak diberi saluran, itu akan lebih berbahaya. Karena itu akan meliar nanti Iya 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 justrunya. iya. Kritik yang tidak punya etika, Ya, kritik yang sembarangan dan seperti itu. Karena tidak diberi saluran, janganlah Ya. ditekan. Apalagi anak muda sekarang ditekan. Semakin ditekan semakin liar ya. Ya, karena memang kita juga kan di pesantren diajarkan kita tuh boleh kok bahkan kita wajib mengingatkan pemimpin, tapi caranya dengan cara yang baik gitu loh. Misalnya dengan cara yang baik bukan mengkritiknya kritik yang membangun yang baik, tidak kok malah mengkritik tapi malah ya makin liar gitu loh. Nah, itu yang kita coba. Nah, ini sih Om, kalau misalkan dari dulu ya tahun 98 runtuhnya rezim Orde Orde Baru ya. Orde Baru sampai ke sekarang, sampai ke pemerintahan Pak Prabowo sekarang, menurut Om Bidan udah banyak berubah nggak sih? Indonesia itu sudah banyak berubah nggak sih? Ya, kalau Terutama perubahan. terutama tentang demokrasinya lah. Kalau sistem demokrasinya sudah semakin ada perubahan. Artinya kan kalau dulu jangankan orang ngomong politik seperti ini. Di warung-warung kopi orang ngomong politik itu udah ada tentara di belakang. Mengkritik pemerintah sudah ada tentara. Sudah banyak misalnya ada orang ceramah, kiai ngkritik sedikit aja udah Langsung di pasti itu. penjara. Langsung dipanggil oleh Kodim, Korem dan sebagainya. Minimal dikasih peringatan. Nah, seterusnya seperti itu. Tidak ada berani ngomong politik. Nah, Makanya dulu itu kan peran apa namanya? Enggak Gus Dur tuh. Gus Dur kan kalau mengkritik pemerintah ceramah itu kan takut dikira mengkritik ya. pemerintah. Akhirnya bikin istilah Mauidhatul Hasanah bukan ceramah Nah, agama. ya. Jadi orang tentara banyak yang tahu nggak tahu gitu kayak itu. Jadi Mauidhatul Hasanah ya nggak tahu mereka pakainya bahasa Arab gitu. Ya, jadi Padahal ada. masih ada diselipkan tentang ideologi-ideologi untuk merubah Indonesia lebih baik gitu loh, melawan pemerintahan yang ada. Ya paling jadi seperti itu. Itu mahasiswa juga seperti itu. Dan itu terjadi. Nah, sekarang ini sistem yang semakin terbuka demokrasi, semua orang boleh ngomong apa saja. Itu ya resiko dari sebuah sistem yang kita bangun itu demokrasi. Demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Hanya saja kalau pemerintah kita memang benar-benar bagus,
ya jangan takut dong Iya, kalau iya. dengan dikritik dan sebagainya. Ya jalankan format kebijakannya. Namanya kritik di mana-mana pasti akan ada. Sebagus apapun pasti akan ada kritik dan masukan dari masyarakat. Iya. Ya semua saluran itu harus justru diberikan oleh Iya, iya. pemerintah. Salurannya melalui apa? Ada melalui transparansi secara terbuka, Mhm. melalui internet, melalui media sosial, melalui apa silakan dibuka saluran. Pemerintah kalau misalnya ada yang mau mengkritik pemerintah silakan buka di hotline ini Mhm, mhm. silakan masukan, memberi masukan. Kemudian ini pemerintah mau program, ada program seperti ini silakan. Mau mengkritik salurkan lewat sini masih masukan. Nah, setiap kritikan itu adalah bentuk dari kepedulian masyarakat. Itulah Mhm. partisipasi masyarakat terhadap pemerintah Iya, yang iya, bisa iya. dilakukan. Iya, iya, oke Om. Ini penting banget ya itu ya, bahwasanya ya pemerintah yang mau maju ya harusnya ya berani mendengarkan rakyatnya Iya. gitu ya. Nah terus Om, ini sebenarnya mungkin curhat ya dari kita kaum-kaum muda. eh jadi masalah apa namanya? Keresahan lah, keresahan anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi ada gerakan ya, sekarang tuh ada gerakan Indonesia Gelap Om. Ada gerakan Indonesia Gelap. Terus kabur aja dulu. Itu kan gerakan-gerakan yang awalnya memang orang-orang yang sudah melihat Indonesia itu udah nggak karuan gitu loh. Sistem sistem pemerintahannya seperti itu, ekonominya seperti nggak berjalan, kemudian justru malah di luar ketika pekerja-pekerja diaspora kita ya, pekerja-pekerja imigran itu justru hidupnya lebih sejahtera. Sedangkan di negeri sendiri ini sulit sekali. Bahkan program-program yang dijalankan oleh pemerintah sekarang banyak banget yang eh, apa namanya efisiensi ya. Kalau bahasa sekarang kebanyakan efisiensi akhirnya banyak Iya. banyak dipecat, orang-orang di PHK. Ini bagaimana sih Om? Ya kalau memang ya itu sebuah krisis di suatu negara itu akan muncul dan tenggelam, akan ada sebuah masa Mhm, kegelapan, akan ada masa pencerahan, akan ada masa kejayaan. mhm, mhm. Dan seterusnya begitu, setelah Iya, iya. puncaknya akan seperti itu. Kalau misalnya kita ngambil ramalan Ronggo Wasito itu ada 3 bajaman itu. Kala Tedo, kala kala Bedu, kala Subo. Apa tuh Om? Artinya kala Tedo itu artinya kala kegelapan, masa kegelapan. Mhm, Kemudian kala Bedu itu masa zaman Edan lah, mhm, masa kekacauan. mhm, mhm. Di masa kegelapan, kekacauan baru akan terjadi masa kala subuh, artinya masa keemasan, masa Mhm. kejayaan. Itu pasti akan dilewati oleh sebuah negara manapun. Nah, hanya saja memang Indonesia sudah sejak zaman Orde Baru itu 32 tahun Mhm. eh, dibangun dengan sistem otoriter dan militeristik, itu menyebabkan kalangan sipil menjadi sangat lemah. Mmm. Yang sekarang memimpin ini kan Iya, kalangan iya, sipil, diberi kesempatan iya, kalangan iya. sipil. Karena dulu orientasinya semua pemimpin itu dididik, digembleng, dia militer semua, harus Mmm. melalui dari militer. Nah sekarang ini kalangan sipil yang suruh mimpin. Sipil Nah, suruh latihan militer. sipil suruh jadi mimpin ya kan, suruh mimpin karena ini hasil produksi Orde Baru nih Iya, iya. kalangan sipil ini. Sehingga sistem pemerintahannya sangat lemah. Seolah-olah ini rasa reformasi itu masa kebebasan untuk melakukan semua hal, Mhm, termasuk pemimpinnya. mhm. Korupsi sebanyak-banyaknya Nah. gitu kan. Dia kebebasan itu Terlalu bebas bebas akhirnya. bablas itu. Korupsi sebanyak-banyaknya, tidak ada yang ngontrol dan sebagainya. Dan politik yang sekarang terjadi adalah Mhm. politik campur aduk yang nggak karuan. Karena Iya. di Indonesia itu partai politik itu seperti sebuah perusahaan. Itu pemerintah politik yang punya partai, punya perusahaan PT milik SBY, PT milik Megawati. Jadi itu sangat feodal dengan sangat paternalistik, sangat Iya, iya, iya. jadi pemerintahan itu hanya terjadi saling kritik hanya untuk Kepentingan kepentingan
kesesat, kepentingan Bukan kompromistik, bukan karena ideologi ya Om bukan karena berarti? ideologi. Harusnya itu kan partai itu kan yang diangkat itu kan Iya, ideologinya. Ideologi harusnya. partainya apa itu yang diperjuangkan. Nah itu karena itu maka kita sebut bahwa partai itu seperti perusahaan. Jadi jual beli aja yang terjadi di situ Iya di sih. dalam partai. Termasuk jual beli jabatan, jual beli itu yang dididik. Nah, itu kader-kader partai politik inilah yang memimpin bangsa ini. Nah, Akhirnya sistem kartel, sistem jual beli seperti itu sudah terbiasa masuk dalam pemerintahan ya terjadi transaksional juga. nah ini sih Om, itu juga yang jadi keresahannya. Banyak kok, saya yakin banyak putra-putra bangsa ya yang sangat berkompeten, sangat baik untuk bisa membangun Indonesia gitu loh. Sangat bisa. Bahkan ya kita sebagai kalangan santri, kita itu dibilang secara DNA ya, kita itu pejuang loh. Kaum pejuang kemerdekaan. Nggak ada santri itu yang tidak mencintai negara ini tuh nggak ada. Santri di Indonesia itu pasti didoktrin ya, bahkan diajarkan untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita itu mau membangun. Bahkan saya yakin semua orang di Indonesia mau membangun Indonesia lebih baik lagi. Tapi begitu kita lihat apa namanya pejabat-pejabat kita ya di pemerintahan, kemudian wakil-wakil rakyat kita justru banyak sekali yang korupsi. Satu korupsi ya Allah. Bisa dilihat ya di media sekarang, Pertamina, minyak, minyak apa tuh namanya minyak sawit, terus apa lagi? PLN, Om. Itu kalau kita lihat yang ada sekarang ini korupsi yang kelihatan itu baru seperti gunung es. Iya, iya, iya. Nah Pucuknya itu, itu nah baru dikit itulah. nih, tapi yang gede. Nah ya ini loh maksudnya Karena itu ini. sebuah sistem, karena sistem hampir semua sistem dari mulai desa, camat semua sampai tingkat pusat itu pasti sudah punya peluang untuk korupsi. Lah iya anak muda yang istilahnya memang punya kompeten di bidang untuk membangun Indonesia, benar-benar mau membangun, ketumbur lagi sama partai politik, ketumbur lagi sama birokrasi yang sangat korup. Nah, Itu gimana Om makanya akhirnya Om? kan kalau kita dulu istilahnya adalah apa yang bisa kita lakukan adalah membangun diri sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah pertama kita ini selama sudah dari mulai zaman penjajahan Belanda itu kalangan kaum santri itu khususnya pesantren ya dijauhkan dari urusan politik Iya ya. kan ya. Dari urusan pokoknya urusan pemerintahan bukan urusan santri hanya ngaji jadi ulama gitu. Itu urusannya kan seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi dengan pemerintahan seolah-olah itu tidak ada urusannya dengan santri gitu. Iya Jadi ya. sistem pendidikannya pun dibuat seperti itu, sekularistik. Jadi antara agama dipisahkan dengan Dengan urusan dunia, antara pelajaran agama, pelajaran non agama kan ada seperti itu. Itu pemisahan-pemisahan memang didesain oleh dari mulai zaman Belanda sampai Orde Baru agar urusan politik bukan urusan kaum santri. Nah, itu mulai Karena terjadi mereka mungkin tahu tergerus. kekuatan kaum santri itu gimana Ya itu gitu. justru ketika era setelah perang Diponegoro, maka Belanda membuat yang namanya orang yang seperti Senokugronya yang belajar Islam sampai dalam, kemudian dia tahu kelemahannya. Kelemahannya adalah dulu kekuatannya kan ada antara pemerintah, ulama, rakyat, kaum santri itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan pelajaran-pelajaran di santri, di pesantren itu ya pelajarannya ada tentang politik, tentang ekonomi, Iya. tentang masalah, tentang astronomi, semuanya lengkap di situ. Nah, kemudian kultur budayanya itu kental di kalangan pemerintahan itu sangat menghargai kultur budaya. Ya, zaman raja-raja dulu Iya iya sangat iya. kuat dengan kulturnya. Dia sehingga seorang raja, seorang pangeran itu pasti seorang yang alim, Iya. kemudian ilmu agamanya kuat, ilmu politiknya bagus, kemudian kulturnya kuat. Terdidik lah gitu. Terdidik dengan Sangat bagus seperti terdidik. itu. Itu kekuatan yang luar biasa sehingga itu terjadi di semua santri pada waktu itu. Gimana tidak punya power yang kuat, Iya, iya. secara spiritual kuat, kemudian cintaan terhadap budaya dan tanah airnya sangat kuat karena dididik dan dibangun sangat kuat oleh raja-raja atau pemerintahan pada waktu itu.
Nah, ketika itu Belanda masuk kemudian tahu kelemahan itu maka dipecahlah. Mulailah ada sistem pendidikan pesantren disingkirkan itu, Singkirkan, udah dipisah-pisahkan gitu ya. dipisahkan itu pesantren udah nggak boleh tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. Hmm. Itu dari Iya zaman iya iya iya. Belanda. Baru setelah undang-undang pesantren ini Iya baru iya. sampai orde baru pun terus begitu. Ya bayangkan loh, kita ratusan tahun loh, pesantren sudah berdiri sebelum adanya sekolah-sekolah ya Om. Makanya Ya. itu. Tapi kita baru beberapa tahun ini diperhatikan akhirnya oleh negara gitu loh. Ada undang-undang pesantren Itu gitu. tergerus kan, akhirnya tergerus. Inilah hasilnya sehingga ketika santri masuk alumni santri masuk politik, masuk ke pemerintahan, ya itu pasti larut. Iya iya. Gagap karena tidak punya fondasi yang kuat. Mhm. Karena ini hasil dari sistem pendidikan Iya yang iya. sekularistik tadi, yang terpisah-pisah tadi, nggak paham politik, gagap ya. Ketika masuk dunia politik gagap, karena nggak diajarin di Iya iya pesantren. iya. Ketika masuk ke dunia ekonomi gagap, karena nggak diajari di dunia pesantren itu kewirausahaan, entrepreneurship, gagap. Sehingga urusannya ya hanya jadi ustadz ngaji udah selesai. Ngurusin tahlilan doang. Tahlilan. Ya. Negaranya mau gimana dia nggak tahu apa-apa, Nah nggak itu bisa berbuat apa-apa. jadi skeptis kan Iya, akhirnya, iya. skeptis terhadap urusan politik, terus skeptis terhadap urusan negara. Karena itu sistem pendidikan yang terbangun. Oleh karena itu harus kembalikan sistem pendidikan pesantren itu kepada sistem pendidikan masa lalu. Pada zaman itu. Jadi semua sistem masuk di situ, kemudian kulturnya, budayanya tetap dijaga, kemudian semua ajaran-ajaran tentang ketatanegaraan, tentang Iya politik, iya. tentang ekonomi Harus ada. harus ada. Harus ada. Sehingga lulusannya itu yang faknya politik udah punya Iya, iya. kekuatan politik, yang faknya ekonomi punya kekuatan di bidang ekonomi. Dengan sesuatu hal spesial yang dibawa oleh mereka. Ya benar. Yaitu akhlaknya, budi kemudian pekertinya, spiritualnya. spiritualnya. Itu fondasi. Iya 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 iya. Tetapi di atas fondasi itu harus punya, artinya harus punya bangunan yang jelas ini. Bangunannya itu yang harus dibangun. Jangan kita meletakkan fondasi saja, tapi nggak punya bangunan yang kokoh. Maka ketika masuk ke dalam dunia nyata, dia akan bisa masuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi, informasi seperti sekarang itu berkembang begitu cepat. Kalau tidak dibarengi dengan fondasi yang kuat, dengan pemahaman pengetahuan yang terbaru, Iya iya. maka ya akan tergerus. Iya iya, ini Gitu. menarik banget ini, menarik ini. Ini menarik di santri paham politik, santri paham tata negara. Iya. Ya, atau istilahnya memang santri harus sudah mulai memetakan dirinya untuk bisa mengembangkan keahliannya ya di luar pendidikan pesantrennya itu untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Ya politik, kemudian tata negara, wirausaha, ekonomi dan lain sebagainya yang memang ada sentuhan-sentuhan santri lah gitu loh. Jadi ketika mau ya contoh jadi ketika dia berpolitik dia jadi pejabat. Nah, ada hal-hal yang sudah ditanamkan oleh gurunya ya tentang ikhtiyat, halal haram, mana yang syubhat, barang-barang syubhat itu mereka udah paham gitu Om. Ini sangat ini banget ini. Ya contoh pemimpin yang banyak lah, ada yang memang jebolan tahun santri yang memang punya karakter seperti itu, kayak Gus Dur. Iya ya. Kan Gus Dur pintar, cerdas, dia paham apa segala macam, tapi tetap karakter santrinya nggak Iya hilang iya kan iya. gitu. Ya, Ya itu banyak lah salah satu pemimpin tokoh yang kayak ini. si Masir, kayak di Ponorogo sehebat apapun beliau tetap orang itu menganggap dia pemimpin Islam yang dari kalangan Ya santri. santri. Banyak tokoh-tokoh yang bisa mencerminkan itu. Artinya kekuatannya justru multi talent kalau misalnya dari kalangan santri yang memimpin bangsa ini. Ya saya teringat akhirnya Om, ketika Mbah Yai Hasyim Asy'ari dimintai fatwa oleh Bung Karno ya bagaimana resolusi jihad untuk perang 10 November itu kan dari Mbah Hasyim Asy'ari ya. Nah itu kan menurut saya kalau Mbah Hasyim nggak punya eh, pendidikan politik Ya. ya, kemudian pendidikan kebangsaan yang benar-benar matang, saya yakin susah. Susah. Nggak akan meminta, Soekarno pasti nggak meminta kepada Mbah Hasyim. Jadi contohnya kalau misalnya disuruh sekarang ini zaman sekarang kiai-kiai suruh kumpul untuk perang jihad kan akan berpikir dua kali. Kalau dulu kan memang seorang rata-rata memang didikan pesantren itu seperti itu, punya karakter yang kuat terhadap kenasionalisan karena kebangsaan, kesantrian, keagamaan.
sehingga memunculkan gagasan-gagasan atau semangat perjuangan yang sangat nasionalistik gitu. Sehingga keyakinannya itu mengakar dalam jiwa Iya, raganya, iya. berani pertaruhkan Iya. jiwa dan raganya. Kalau sudah terakar terdidik seperti itu luar biasa. Iya, iya, iya. Ini wah saya pengen lama banget nih sebenarnya ya ngobrolin masalah ini nih, tapi mungkin sudah berapa menit kita Kak? Enggak Sulis. Baru 20 menit ya? 29 menit. Enggak menit kerasa ya. lagi. Enggak kerasa ya. 1 menit lagi. Enggak sih. Iya, Enggak apa-apa bisa. sih sebenarnya. Dibuat sesi selanjutnya. Kalau soal politik ini kan luas sekali ya. Udah luas banget Om. Apalagi Tapi soal bangsa satu mungkin terakhir nih pertanyaan. Eh dua ya mungkin ya. Yang pertama mungkin bisa dijawab singkat aja. Baru yang kedua nanti agak panjang. Yang pertama, sebenarnya Indonesia gelap nggak sih Om? Kalau gelap dan tidak terang, kalau misalnya kalau dulu era Kartini habis gelap terbitlah terang. Dan ya memang kalau kita melihat dari kacamata, dari sudut pandang para aktivis itu gelap. Tapi dari sudut pandang sebenarnya kan Indonesia ini yang hebat itu bukan pemerintahannya, Iya, iya. tapi masyarakatnya. Masyarakatnya. Mau hancur kayak apa negara itu, masyarakat tetap ngerokok, ngopi, nyantai, senyum, nggak ada urusan dengan urusan negara. Buktinya baik-baik saja masyarakat. Orang beli takjil banyak bener ya. Ramadan Ya ini. makan tetap enak gitu kan, santai, mau kredit, mau ngutang, mau apa nyantai. Mau utangnya banyak, kreditnya banyak, masih nyantai, masih. Itu yang kekuatan hebat Indonesia Iya. itu adalah pada masyarakatnya. Coba kita bayangin, kalau kita hitung hutang negara kita hampir 9.000 triliun dibagi dengan 284 juta Indonesia atau 300 juta lah artinya satu orang begitu lahir itu menanggung hutang sekitar 30 juta orang. 30 juta. Sudah lahir udah punya hutang 30 juta. Kalau kita mau dibuat ini. Tapi Indonesia banyak triliunan korupsi, tetap rakyatnya nggak ada masalah. Iya sih. Karena Indonesia apa? Karena Indonesia masyarakatnya hebat dan karena Indonesia kaya raya sebenarnya. Dia tidak bisa makan nasi, makan singkong. Dia makan singkong, makan gaplek, makan apa. Semuanya ada substitusinya. Coba Anda bayangkan kalau di negara misalnya di Eropa, tidak makan daging bisa mati. Dia makan nggak bisa dia makan lagi. Nggak ada lagi tanaman apa lagi, mau nanam apa lagi. Indonesia itu dianugerahi dan bersyukur. Kita harus sebenarnya bersyukur. Lebih baik kita daripada kita mencaci maki bangsa dan pemerintahan, lebih banyak kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Artinya kalaupun ada pemerintahan yang seperti ini, itu pasti ada hukum alam yang terjadi nanti. Pemerintahan akan saling sikut menyikut, akan saling jatuh menjatuhkan, itu akan terjadi itu nanti. Kemudian seolah-olah itu kemudian akan terjadi kehancuran. Dan pada kehancuran itu pasti Allah akan memunculkan sebuah pemimpin yang namanya Ratu Adil. Kalau jangan kata ramalan Jayabaya atau ramalan Allah, Ratu Adil. Ratu Adil akan diberikan pemimpin yang baik di antara itu. Dan kita harus optimis. Yang pasti ya berarti itu ya. Kita di luar itu kita juga harus banyak bersyukur. Harus bersyukur dan optimis. Kita jangan terlalu pesimis. Jadi Kita lakukan. jadi ini pertanyaan terakhir nih. Jadi kabur dulu aja apa enggak? Apa manfaatnya kabur? Kita tanah air kita di sini kok. Ngapa harus kabur? Kita harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu darah daging kita ada di Iya, sini. mungkin kita kan cinta nih sama tanah air, tapi dengan kondisi yang seperti ini gitu loh. Dengan kondisi yang kita bicarakan Ya tadi. justru lari dari masalah itu tidak menyelesaikan masalah. Maka ketika kita ada istilah seperti ini, jika Anda bukan bagian dari penyelesaian masalah, maka Anda adalah masalah. Waduh, ini tolong dikutip, guys. Jika Anda apa tadi? Jika Anda bukan bagian dari penyelesaian masalah, maka Anda adalah bagian dari masalah. Ini closing yang mantap ini ya. Gitu. Jadi kita harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah dari bangsa ini. Kabur itu bagian dari masalah. Iya. Justru tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu ya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sebagai santri ya kita belajar. Kita mengevaluasi sebuah sistem pendidikan kita evaluasi. Apakah sudah sesuai dengan kondisi zaman?
seperti tadi perlu dibekali dengan ilmu-ilmu spiritual yang kuat, perlu kebudayaan, kebangsaan yang kuat, perlu tahu sejarah-sejarah bangsa dulu, kehebatan orang-orang dulu, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berjuang, itu dibangun lagi semangatnya, spiritnya di kalangan kaum santri. Kemudian perlu dimasukin sistem pendidikan, ada pemahaman tentang politik, tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang budaya masyarakat sekitarnya, tentang teknologi dan sebagainya seterusnya. Dan itu harus ilmu pengetahuan harus up to date. Iya, Dan iya, itu iya. yang harus ditanamkan ketika masuk ke dalam dunia nyata, tidak gagap di kalangan kaum santri itu. Oleh karena itu harus dibekali dengan dari sekarang. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang ya itu yang bisa kita harapkan, generasi yang akan datang yang akan memimpin bangsa ini. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan Masa yang datang. Dan itu yang harus kita camkan. Kita nggak perlu repot untuk mengurus yang tua-tua yang sudah akan mati. Itu pasti akan berlalu dan akan digantikan oleh yang lain. Nah, yang kita siapin adalah fondasinya dari sekarang, ke kalangan kaum muda, kalangan kaum santri dididik dengan cara yang baik dan benar, agar tidak terlibat lagi dalam proses yang Iya, seperti sekarang iya, ini iya. gitu. Agar memberikan perubahan. Nah, akan menjadikan perubahan. Itu akan terjadi apabila dibekali dengan fondasi yang kuat. Kalau enggak akan larut juga di dalam proses kerusakan bangsa Iya, ini, iya, itu aja. Ya ini memang sengaja saya tuh ngundang Om Idan kayaknya untuk permasalahan ini kayaknya harus Om Idan nih. Karena memang Om Idan yang menguasai nih kayaknya di bidang Ya, ini. bukan hanya tapi kita kan punya mengalami lah, Mengalami ya, mengalami era mengalami betul. perjuangan Era itu, perjuangan. sehingga bisa tahu Pak. Oke Om, terima kasih banyak Om Idan untuk hari ini. Terus sehat selalu, Ya, terus makasih. menginspirasi kami selalu, dan juga ya apa ya, selalu berikan kita wawasan-wawasan ya, wawasan-wawasan untuk selalu melihat keadaan sekitar kita lah, negara kita dan Sebenarnya kita kan sebagainya. sudah pernah merintis itu, kita dulu sama Pak Oh dulu. iya iya itu. Ada ngopi Ngopi Syafaat, syafaat. ya. Itu sebenarnya untuk memasukkan pemahaman-pemahaman budaya, peradaban terkini, peradaban di kalangan santri, kalangan alumni. Kapan-kapan kita buatin lagi Om. Ya, artinya itu harus dibangun gitu dari situ. Kita bikin itu tuh, ngopi syafaat dulu nih. Ini ngomong-ngomong nih Om Idan sebagai sekretaris yayasan. Ini podcast sudah berapa episode guys? Episode 10 berarti ya? 9 atau 10 kalau nggak salah. Om Idan ini udah 9 atau 10 nih Om. Ya kayaknya alat-alat perlu diperbarui ya. Mic kan nggak enak kan kalau mic tuh beda ya Kak Sulis ya. Ya, ya ini tadi pesen aja gitu. Ada 10.000 follower. Viewer. Bisa kita usahakan, tenang aja. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu share, komen, like, dan subscribe. Dan juga jangan lupa Pondok Pesantren Al-Hikmah juga sudah buka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Ini gelombang kedua. Jadi bagi kalian yang mau daftar ke Al-Hikmah atau Bapak Ibu sekalian yang mau mendaftarkan anak-anaknya ke Al-Hikmah, silahkan langsung hadir ke Pondok Pesantren Al-Hikmah. Nanti ada ada panitia-panitianya ya yang akan menerima Bapak Ibu sekalian. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.